Tapi sungguh begitu, saudaraku yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, saya sudah sampai di Ternate. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu seram. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu menakutkan. Orangnya ramah sekali. Kalau tidak percaya, datanglah ke Ternate. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampaknya malam ini tausiah Ustaz Abdul Somad tidak seperti biasa 600 ml, tergantung hujan turun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tahun ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa pada ulang tahun Ternate yang ke-774. Saya bisa bersama dengan masyarakat kota Ternate. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa teman-teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini di tengah jalan. Saudara saya yang ada di Sumatera, sahabat dan keluarga saya yang ada di Riau, saya beritahu kepada kalian semua bahwa aku, Abdul Somad, sedang berada di kota Ternate. Sekarang kalau saya berdiri di kota Ternate, di atas kepala saya tepat di sana ada Seoul, ibu kota Korea Selatan. Kalau nggak percaya, lihat Google Map. Itu maka tadi adik-adik yang 3 tadi agak mirip-mirip Korea. Kalau di atas kepala saya adalah Korea Selatan, Korea Utara, maka di bawah kaki saya adalah kota Darwin, Australia. Memandang ke arah timur, saudara saya yang manis-manis di Papua. Memandang ke arah barat, Manado, Sulawesi, dan terus ke Malaysia, Semenanjung Melayu. Ini tempat yang sangat strategis. Berapa banyak yang orang sangat ingin sampai ke Ternate dan mereka belum sampai. Saya sudah sampai. Kalian kapan?
Itu dari strategis indah secara teritorial. Bagaimana indah alamnya? Saya ketika akan pergi ke Tidore, sampai di pelabuhan saya lihat ke bawah, ikan berenang dengan aman dan nyaman. Tapi kabarnya umpannya di sini sudah S2 semua ikan-ikannya. Ikan di sini sudah sekolah, Ustaz. Bersih, tidak ada sampah sama sekali. Maka alamnya indah, lautnya cantik. Itulah mengapa semua orang di dunia ini ingin datang ke Ternate. Mereka awalnya ingin datang jalan-jalan, lama-lama ingin menguasai Ternate. Belanda datang, Belanda tidak bisa menguasai Ternate. Portugis datang, dulu saya bingung, Portugis apa Portugal? Ternyata setelah saya tanya-tanya, nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi dia sebetulnya satu negara. Nama orangnya Portugis, nama negaranya Portugal. Jadi Portugal itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Belanda, Inggris, Portugis, Portugal, Jepang, PKI, komunis, sampai hari ini 774 tahun orang Ternate tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Betul? Di seberang sana ada kerajaan Tidore 1081. Di sini ada kerajaan Ternate 1257. Indonesia 1945. Tapi begitu negara Republik Indonesia berdiri, mereka bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunggu sebentar. Negeri mereka indah, kotanya cantik, alamnya luar biasa, kekayaannya jangan tanya lagi. Kecintaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka ikut berjuang mengusir semua penjajah. Mudah-mudahan Allah menjaga Ternate sampai hari kiamat, insyaallah. Kalau ada orang yang mencoba mengadu domba, raja adu domba, divide in impera. Siapa dia? Belanda. Orang Ternate berteriak Allahu Akbar. Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, lari ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Tidak ada penjajah yang berhasil menguasai Ternate. Tapi sungguh begitu, saudaraku yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, saya sudah sampai di Ternate. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu seram. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu menakutkan. Orangnya ramah sekali. Kalau tidak percaya, datanglah ke Ternate. Tadi saya makan, kebetulan yang punya restoran saudara kita dari Jawa. Lalu saya tanya, sudah lama di Ternate Mas? Sudah Ustaz. Enak buka usaha di sini? Alhamdulillah. Aman, semua lancar, dan negeri ini alhamdulillah masih dalam kebaikan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan datang, bawa keluarga, bawa anak, bawa istri. Jangan bawa istri orang. Datanglah ke Ternate, nikmati keindahan alamnya, nikmati keramahan masyarakatnya. Apalagi di hari ulang tahunnya yang ke-774. Ini kota tua. Orang semakin tua semakin berwibawa, semakin tua semakin berkarisma, semakin tua semakin banyak pengalaman hidup yang dapat kita timba. Tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Banyak orang yang tua umur
tapi dia sesungguhnya anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Tapi Ternate memang betul bukan hanya sebatas tua, tapi penuh dengan kebijaksanaan. Bukan sekedar tua saja kotanya, tapi masyarakatnya juga berpikir tua dan dewasa, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ketika COVID-19, orang tidak berani buat keramaian, orang takut kena penyakit. Disitulah saya datang ke kota Ternate, dan saat itu masjid penuh, seakan-akan COVID-19 tidak datang di Ternate. Semua yang mau masuk ke masjid mesti menunjukkan sudah suntik anti COVID-19. Waktu itu dunia cemas, dikhawatirkan setelah COVID-19 pulang akan datang COVID-22, 23, 24. Tapi hari ini kita bisa duduk bersama, akhirnya 774 tahun dalam hajat hari jadi Ternate. Maka kita mohonkan kepada Allah, semoga semua hajat-hajat kebaikan kita dikabulkan Allah SWT. Hajat yang belum menikah, semoga segera menikah. Oh, banyak yang belum menikah. Hajat usaha bisnis, semoga berhasil terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman masih lagi. Pertama saya datang, beliau wali kota. Kedua saya datang, dia juga wali kota. Ketiga saya datang, beliau masih wali kota. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Siap menjaga kota yang kita cintai, Ternate? Siap jaga Indonesia? Takbir! Kalau ada yang mencoba ingin menjajah Ternate, jangan, karena pendahulu-pendahulu gagal semua. Kalau ada yang coba ingin mengadu domba Ternate, jangan, karena bapaknya adu domba Belanda kalah, pulang dengan kekecewaan. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk depan, sipak belakang, injak ke bawah, tanduk ke atas. Kalau ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang sifatnya begitu, jangan marah, karena dia tidak takut pada kemarahan kita. Ambil tali, Idul Adha kita sembelih. Siap? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga supaya kota Ternate ini tetap dirahmati Allah dari 774 sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka di kota Ternate ini ada 5 unsur. Berapa? 5. Kira-kira 5 ini bisa kita jaga? Belum saya sebutkan. Unsur yang pertama adalah orang. Dia cukup menggunakan telunjuknya. Kalau dia tunjuk ada jalan yang bolong-bolong, dia tunjuk jalan ini mesti mulus, langsung jalan itu mulus. Kalau Abdul Somad yang menunjuk jalan ini berlobang, makin tambah banyak lobangnya. Maka di Ternate ini ada orang yang ujung telunjuknya berkuasa. Orang itu bernama Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman. Di ujung jarinya ada anggaran untuk masjid. Di ujung jarinya ada beasiswa. Di ujung jarinya ada penerimaan CPNS. Kita doakan beliau amanah. Dari mana Ustaz tahu amanah? Tadi pas lewat depan rumahnya, balehonya belum dicopot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang hanya dengan ujung jarinya. Abdul Somad berceramah, tabligh akbar, judi, khamar, narkoba. Tapi beliau tidak perlu bersuara menggelegar, tidak perlu tabligh akbar,
tidak perlu ngapal ayat, tidak perlu pakai hadis, cukup dengan telunjuknya. Tutup, 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 selesai. Satu tanda tangan penguasa lebih bermakna daripada 1000 fatwa. Begitulah Allah sudah memberikan kekuasaan di tangan orang. Ada yang sekedar nabi tapi tak punya kekuasaan, ada yang berkuasa tapi bukan nabi, ada yang nabi dan punya kekuasaan. Dia adalah Nabi Sulaiman. Dan wali kota ini namanya Tauhid Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon, orang Arab menyebutnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan kata salah satu penulis, katanya Nabi Sulaiman itu kekuasaannya sampai ke Pulau Jawa. Itulah satu daerah namanya Sleman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nama adalah doa. Jadi ketika beliau dulu diberikan nama Tauhid Sulaiman, berarti di dalam nama itu terkandung doa bahwa anak ini akan punya kekuasaan di masa akan datang. Ini orang sekarang ketika diminta nama anak, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama sekarang nggak ada maknanya lagi. Bahkan ada orang yang ngasih nama anak pakai ilmu cocokologi. Cocok-cocokkan nama suami sama nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, cocok-cocokkan. Nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman ya. Mohon maaf Ibu Toyibah ya, jangan sakit hati. Siapa nama kamu? Nama saya Camry. Hah? Itu merek sedan Toyota. Apa hubungan kamu dengan pabrik mobil Jepang ini? Kebetulan saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Terus? Camry maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, the best name, nama yang bagus. Tapi nama yang paling bagus adalah nama yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tidak ada apa-apanya. Hamba paling rendah, dirinya pun dia tidak punya. Tapi ketika nama hamba yang rendah disandingkan dengan nama Allah yang maha agung dan mulia, itulah nama yang paling mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nanti kalau mau punya anak, kasih nama, sudah ada booking satu nama, Sulaiman. Bapak-bapak kalau mau punya anak, mudah-mudahan Ustaz Somad tolong doakan saya punya anak. Pak Ustaz, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Kenapa? Saya belum nikah. Ya nikah dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang baik-baik insya Allah. Hajat-hajat, berkumpul dengan orang banyak, dengan para habaib. Habib Rifki Al-Hamid datang langsung dari Ambon. Dibimbingnya kita malam ini bersolawat dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda di sana memikirkan narkoba, anak muda di sana memikirkan LGBT, anak muda di sana memikirkan zina, anak muda di Ternate tampil dengan munajat solawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tua baik, wajar, karena memang malaikat maut sudah dekat. Tapi ada anak muda dengan gantengnya, dengan gagahnya, bersolawat, duduk. Saya sendiri bingung, ngapain anak muda ini bersolawat? Masa muda mabuklah semabuk-mabuknya, masa muda zinalah sezina-zinanya. Begitu kata orang. Nanti kalau sudah tua baru bertaubat. Tapi di Ternate anak muda mengumandangkan solawat. Bapak ibu bangga atau tidak? Bangga. Ibu bangga jadi orang Ternate? Bangga. Bapak bangga jadi orang Ternate? Bangga. Saya jangankan jadi orang Ternate, tausiah di Ternate aja saya bangga. Mudah-mudahan teman saya, sahabat saya, murid saya, santri saya, istri saya, hai besti, mereka menonton saya. Dan tadi ketika saya ditanya,
Sedang di mana Ustaz Somad? Aku sedang berada di Ternate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ketika kekuasaan berada di ujung jarinya, maka dia pakai untuk menolong agama Allah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Betul? Jaga juga perasaan saya. Memang betul, tapi jangan kuat-kuat. Saya nggak bisa ngaspal jalan, saya nggak bisa bangun sekolah, saya nggak bisa beri beasiswa, saya tidak bisa ngangkat pegawai, saya tidak bisa bangun masjid. Kalau saya ngajak masyarakat bangun masjid, disebarkan kotak, ya dana, penggalangan dana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini drone mengajak kita untuk lambaikan semua tangan ke atas drone. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah penguasa, wali kota, kemudian ada jari yang di tengah. Siapa ini jari yang di tengah? Dia tidak miring ke kanan, dia tidak miring ke kiri, dia paling dimuliakan, dia paling ditinggikan, dia paling diagungkan, dia paling dihormati. Dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah ulama. Alhamdulillah, hari ini gambar Bapak Wali Kota Ternate disandingkan dengan gambar Habib Rifki Al-Hamid, padahal badan saya lah yang paling kurus. Tiba-tiba di situ saya yang paling besar. Terima kasih abang yang mencetak baliho. Kau sudah membesarkan hatiku. Ustadz Somad diletakkan di tengah. Ustadz Abdul Somad tidak boleh terlalu miring ke kiri. Maka dari tadi saya berusaha untuk tegak istiqomah di tengah. Kalau saya terlalu miring ke kiri, apa kata ibu-ibu? Ustadz Somad tidak adil, mentang-mentang dia laki-laki. Kalau saya terlalu miring ke kanan, apa kata bapak-bapak? Kelihatannya Ustadz ini agak gatal. Maka saya harus menjaga supaya saya selalu berada di tengah, tidak terlalu mundur ke belakang. Kalau saya terlalu mendekat ke Pak Wali, ini jangan-jangan Ustadz Somad bawa proposal. Saya juga tidak terlalu maju ke depan. Saya selalu menjaga keseimbangan. Tolong jangan tarik-tarik saya. Biarkan saya selalu berada di tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini jari memang dia bukan paling besar, kan yang besar jempol. Ini jari yang paling tinggi dihormati dan dimuliakan. Kalau ada acara kepiting, udang, cumi, ikan, ayam, daging kambing, silakan makan. Pejabat, wali kota, kapolres, kapolsek, dandim, dan ramil, TNI, Polri, Sekda. Tapi yang pertama kali makan siapa? Ustadz. Andai di situ ada racun, siapa yang mati duluan? Ustadz. Selesai ceramah di masjid, Ustadz Somad, mari kita jenguk pasien jamaah kita sedang sakit di rumah sakit umum. Oke, I am coming. Sampai di rumah sakit, saya langsung disambut oleh direktur rumah sakit umum memakaikan jas berwarna biru langit yang kancingnya di belakang, pasang depan. Semua pejabat-pejabat yang ada di situ berdiri dan saya dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang ICU. Memang begitu tulisannya, ICU. Silakan masuk Ustaz Somad. Bapak direktur tidak masuk? Tidak. Bapak wali kota tidak masuk? Tidak. Bapak sekda tidak masuk? Tidak.
Bapak Kapolres tidak masuk? Tidak. Bapak Dandim tidak masuk? Tidak. Silakan Ustaz Somad masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam mendoakan pasien yang sakit. Ternyata di dalam itulah semua penyakit menular. Pantasan mereka nggak mau masuk. Saya selalu didepankan, saya selalu didahulukan. Ikan, Ustaz Somad, ini namanya ikan Napoleon. Dagingnya biru kehijau-hijauan. 1 kilonya 1 juta. Banyak ibu-ibu ketika belanja di pasar, berapa? 1 juta, langsung kumat jantungnya. Yang belanja istri pejabat, dibawa pulang ke rumah pejabat, dimasak oleh koki chef terkenal. Setelah hidangan siap, yang makan bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, yang pertama makan Ustadz Abdul Somad. Ketika pejabat-pejabat diajak makan, Bapak mau makan daging kambing, kolesterol. Bapak mau makan rendang, asam urat. Bapak mau makan emping melinjo, asam lambung. Siapa yang dipersilakan makan? Ustadz Somad. Secara logika akal saya ini sudah lama mati, tapi Allah masih izinkan saya. Kenapa? Karena masyarakat Ternate berdoa, ya Allah, di hari ulang tahun kota kami tercinta 774, izinkan Ustadz Somad datang ke kota kami. Setelah itu silakan dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ulama kita. Tapi Ustadz Somad, Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon dikirim orang tua terbang ke Tarim, Hadramaut, Yaman, belajar kepada Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Setelah itu pulang lagi berdakwah di wilayah timur Indonesia. Yang satu lagi namanya Abdul Somad terbang ke Mesir, Kairo, Al-Azhar, tanggal 5 September 1998 sampai ke Kairo. 2002 pulang, 2004 terbang lagi ke Maroko. Setelah itu pulang ke wilayah barat Indonesia di Pulau Sumatera. Beliau wilayah timur, saya wilayah barat. Seakan-akan kami sudah bagi wilayah kekuasaan. Yang satu di timur, yang satu di barat. Di mana kami bertemu? Yang mempertemukan kami kota Ternate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya sekolah agama. Nanti kamu mau sekolah ke Tarim, jangan. Mau sekolah ke Mesir, jangan. Nanti kalau jadi ustadz makan apa? Orang yang takut anaknya sekolah agama, takut makan apa? Tolong bawa ke rumah sakit umum, cek, periksa, USG. Jangan-jangan lambungnya dengan otaknya dekat. Nanti kalau kamu jadi ustadz makan apa? Habib Rifki Al-Hamid sampai sekarang masih hidup. Ustadz Abdul Somad masih hidup, masih makan. Saya kurus ini bukan karena tidak makan. Ini memang sudah takdirnya begini. Banyak orang bilang, Ustadz Somad ini jaga makannya. Saya nggak pernah jaga makanan, semua saya makan. Ustadz ada pantangan, ada, pantang dekat, habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikirin omongan orang. Apa yang mau dimakan, makan aja. Betul, Bu? Betul kata mereka. Berarti mereka nggak diet. Kalau kita mikirin omongan orang, kita kurus, apa kata orang? Penuh penderitaan. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang, jalani saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Dari bunyi klaksonnya udah ketahuan, kredit, kredit, kredit. Habib Rifki Al-Hamid umur panjang. Kalau beliau menghadap Allah,
beliau meninggalkan pesantren Ar-Rahmah di samping pantai Ambon yang begitu indah. Yang banyak dosa mau bertobat, datang ke pesantren Ar-Rahmah, mandi tobat di tengah laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Abdul Somad, kalau umurnya panjang dia tetap berdakwah, kalau umurnya pendek dia mati. Dia meninggalkan pesantren. Untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Az-Zahra. Supaya apa? Supaya dakwah ini berkelanjutan. Nanti kalau Ustadz mati, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? 1 juta Abdul Somad akan lahir di seluruh Nusantara, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu, kalian mengandung 9 bulan 10 hari. Di Ternate ngandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ramahnya orang Ternate. Kita nanya dia ketawa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung, 2 tahun kalian menyusukan anak, melahirkannya meregang nyawa. Apa balasan anak kalian? Sekolahkan dia sekolah agama. Saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Anakmu sekolah agama, dia bisa jadi wali kota, dia akan adil dan amanah seperti Bapak Dr. Tauhid Sulaiman. Anakmu bisa jadi tentara, tergantung dari kecil sudah kelihatan itu kemana arahnya. Anak saya ini suka kali mandi di laut, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz suka main layang-layang, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana bawa sempritan, polisi. Tapi nggak ada bakat nyampanya Pak Ustadz, wasit sepak bola. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, hakim konstitusi. Tapi nampaknya kurang adil, tukang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kecil pulang dari sini perhatikan anak bapak ibu kemana arahnya. Anak saya ini belum jelas lagi Pak Ustadz, berarti ikut bapaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang yang berkuasa, dan yang di tengah ini adalah ulama. Di samping ulama ada orang yang pakai cincin. Cincin biasa dipakai di sini. Saya belum pernah ketemu orang pakai cincin di sini. Di cincin di sini, semahal apapun batunya, itu saya lihat batu Ustadz Somad, ini batu asli. Warnanya apa? Ini namanya blue sapphire. Warnanya biru, batu asli. Kalau nggak percaya, nanti saya pukulkan ke kepala. Apa mereknya Pak Ustadz? Mereknya Casio, dikasih orang. Katanya nggak boleh percaya kepada batu Pak Ustadz, nggak boleh percaya kepada batu, nggak boleh percaya kepada kayu, nggak boleh percaya kepada hantu. Kita hanya percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa Ustadz nggak percaya cincinnya? Itu cincin ada magic-magicnya Pak Ustadz? Ada. Ini kalau dibawa duduk di rumah makan nggak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Ya sekedar berhias boleh. Habib Rifki Al-Hamid juga pakai cincin. Yang nggak suka pakai cincin nggak apa-apa, nggak wajib. Nabi Muhammad SAW pakai cincin. Cincin Nabi itu letaknya di kelingking. Letaknya tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, sekaligus untuk stempel. Karena kalau ada surat Nabi itu nggak tanda tangan, dia stempel pakai cincin. Ini bagus juga untuk Pak Wali, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Supaya nggak ada alasan stempel tinggal di kantor. Pak tolong ini, langsung. Saudara yang dimuliakan Allah, ini penguasa, ini ulama, lalu ini siapa? Inilah orang-orang kaya. Ini kalau saya lihat orang Ternate ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari senyumnya lepas. Ini menunjukkan orang Ternate ini nggak ada utang. Nah kan lepas. Orang kalau ada utang senyumnya nggak bisa lepas begini, dia tertahan, paling ketawanya. Nah kan, ini mudah-mudahan yang masih ada utang segera dilunaskan Allah Ta'ala. Banyak juga yang berutang. Laisal ghina kasratal arad. Kaya itu bukan banyak barang-barang, banyak mobil, banyak uang, bukan. Kaya itu adalah kaya hati.
Orang kalau mentalnya miskin, datang teman saya, petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Bapak, kelihatannya Bapak orang kaya, rumah Bapak besar, mobil Bapak besar, bini Bapak besar, tolong Bapak keluarkan zakat. Apa kata dia? Mobil saya ini harganya 2 miliar, utang. Rumah saya ini 10 miliar, utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman istri saya. Akhirnya nggak bayar zakat. Ini namanya orang kaya tapi bermental miskin. Tapi orang Ternate kaya-kaya semua. Kenapa? Karena mereka ini bisa terlihat dari gaya jalannya, dari gaya berpakaiannya, dari kesuburan negerinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berusaha. Apa yang dicari orang Belanda, orang Portugis, orang Jepang datang kemari? Mereka mencari rempah, mereka mencari cengkeh, mereka mencari kayu manis, mereka mencari bumbu-bumbu, mau dibawa ke Eropa. Gold, emas, mereka datang kemari. Sampai hari ini tanah sekitar ini mengandung berbagai macam, ada nikel, ada emas, ada perak, ada batu bara. Batu bara ini ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Namanya Abdul Somad batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik kita yang kuliah segera dapat kerja, nabung uang, meminang anak gadis yang selama ini diimpi-impikan. Di hari wisuda melelehkan air mata. Ayah ibunya bertanya, kenapa kau menangis? Dia dulu yang ku antar ke kampus, ternyata sudah diambil. Bangkitkan semangatmu adik-adikku. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kuatkan dirimu, kuatkan mentalmu, kuatkan jantungmu. Datang kau ke hotel tempat dia menikah, naik ke atas pelaminan, katakan barakallahu lakum wa barakallahu wa katakan kepadanya, kau akan menyesal melihat aku 5 tahun lagi. Jangan tunjukkan kau lemah. Selesai keluar dari hotel, pergi ke tepi pantai, menangislah di tengah laut. Jangan kau katakan kepadanya, kaulah satu-satunya. Wih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang kaya. Orang kaya ini akan membayar zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya yang lepas ini, satu orang paling dikit tabungannya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya kayak kurang yakin. Kalau satu orang tabungan 100 juta, berarti zakatnya 1 tahun 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. 100 juta, zakatnya setahun 2,5%, 2,5 juta. Anggaplah yang datang ini 1000, padahal ini lebih 10.000. 1000 aja yang berzakat. 2,5 juta kali 1000 sama dengan 2.500.000.000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Berapa fakir miskin yang tersantuni? Berapa anak yatim yang bisa dibantu? Berapa janda-janda yang tua-tua? Berapa anak duafa? Berapa orang susah yang bisa kita bantu untuk menolong? Maka orang-orang kaya tolong bantu. Kalau yang 3 ini bersatu, penguasa, ulama, orang kaya, maka insya Allah aman negeri ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Tapi kan baru 3 Pak Ustadz. Betul, ada yang kecil. Siapa dia? Inilah adilnya Allah.
Nggak mungkin semua jari ini jempol semua. Kalau jari ini jempol semua, gimana ngorek hidung? Besar kali lubangnya. Jadi memang ada yang tidak bisa disentuh oleh Ustadz Abdul Somad. Makanya ada da'i-da'i muda, ada da'i-da'i yang khusus anak muda. Ustadz Taki Malik, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Inilah dia anak-anak muda kita. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing. Bapak-bapak yang punya toko bangunan, Masya Allah ya, malam ini kan bukan di pesantren ini kan. Ini acaranya umum, tapi acara ini dibagi laki-laki semua. Ada beberapa perempuan yang terjebak. Perempuan semua, nggak apa-apa. Ibarat sayur kan ada beberapa ekor udang yang tersesat di dalam tauco. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adik-adik dipelihara, dijaga. Maka kenapa kita pisah laki-laki perempuan? Supaya jangan sampai timbul maksiat. Majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis munajat. Munajat artinya berdoa kepada Allah. Malaikat tidak turun kalau datang perbuatan maksiat dan dosa. Itulah mengapa tidak digabung. Terus ini ada laki-laki, di belakang perempuan kok boleh gabung? Nggak apa-apa, karena ibu-ibu sudah sudah punya suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu jaga anaknya jangan sampai pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa terkabul berjamaah. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati engkau Ustadz Abdul Somad, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, kenapa kau doakan kami putus? Saya sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Apa? Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah? Yang 5 tahun pacaran gak nikah, itu sama seperti iklan roti dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalian yang muntah, kalian yang malu, kalian yang hilang harga diri, tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Faham? Gak perlu kujelaskan lagi kan? Kalian kalau rusak ketahuan. Mereka ini kan flash disk. Cucuk sana, cucuk sini, cucuk. Paling-paling kena virus. Ya Allah, jaga adik-adik saya yang laki-laki, jaga adik-adikku yang perempuan. Sampai masanya nanti kalian akan dipertemukan Allah di tempat yang baik bersama orang baik, dan kalian bertemu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penguasa sudah, ulama sudah, orang kaya sudah, anak muda sudah. Yang terakhir, siapa yang paling suka dapat jempol? Pulang dari Yogyakarta bawa kain batik. Ibu pulang bawa kain batik. Apa kata bapak? Gimana batik yang ku beli bang? Seumur hidup aku belum pernah lihat batik. Gimana masakan nasi goreng pagi ini? Yummy. Padahal asinnya minta ampun. Mereka perempuan, bapak bupati, wali kota, gubernur, camat, polisi, tentara, habib, ulama, laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim. Ada yang lahir dari bencong. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Jangan lawan makhluk terkuat di dunia. Kenapa Ustaz Abdul Somad dikawal kanan kiri? Supaya tidak diserang oleh gerakan mak-mak garis keras.
Tadi saya mulai setengah 10, sekarang sudah setengah 11 kurang 10. Hujan sudah mau turun. Nanti ada munajat, zikir dan doa oleh Habib Rifki Al-Hamid. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya ucapkan selamat hajat hari jadi Kota Ternate yang ke-774. Semoga Ternate tetap berkualitas tinggi, dijaga Allah, pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.